なんだってしてあげる。お前さんの言うことならなんだって聞いてあげる。Berfokus pada seorang remaja bernama Alto yang merupakan pelajar di Akademi Sihir bernama Ol3. Alto terancam tak akan naik kelas karena tak bisa melakukan ritual pemanggilan dan membuat kontrak dengan familiar. Agar bisa naik kelas, Alto diharuskan membuat kontrak dengan familiar dan diberi waktu hingga esok hari. Tak lama setelah itu, Alto didatangi oleh teman satu kelasnya yang bernama Lilia. Lilia kepo tentang keputusan sekolah dan sedikit merasa kesal saat mendengar Alto tak akan naik kelas. Lilia sendiri merupakan orang yang peduli dengan Alto dan sangat menyukai Alto. Alto kemudian memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku sihir. Tak ada angin tak ada sebab, sebuah buku kemudian jatuh menimpa kepala Alto. Alto pun membawa buku itu ke rumah dan mulai membaca isi buku tersebut. Dan ternyata, buku itu adalah buku pemanggilan yang tersimpan sudah sangat lama. Alto langsung membuat lingkaran sihir dan membaca mantra di dalam buku. Lingkaran itu kemudian mengeluarkan cahaya yang menandakan kalau mantra itu berhasil. Alto meneteskan darahnya ke dalam lingkaran dan tiba-tiba, sesuatu pun muncul. Tanpa disadari, Alto telah memanggil wanita iblis bernama Vermel yang memiliki kekuatan overpower. Ditambah lagi, Vermel memiliki badi yang aduhai dan berdiri di depan Alto tanpa memakai apapun. Alto yang masih polos pun dibuat tak berdaya ketika Vermel mencoba menggoda Alto dan melakukan apapun sesuai keinginan Alto. Namun Alto tetap fokus pada tujuan utama, yaitu menjadikan Vermel menjadi familiarnya. Mulai saat itu, keduanya memiliki ikatan kontrak yang ditandai oleh simbol di tangan Alto dan di dada Vermel. Dan sebagai gantinya, Vermel pun menguras mana milik Alto dengan cara berciuman. Tak puas hanya berciuman, Vermel kembali menggoda Alto untuk melakukan hal yang diinginkan semua lelaki. Namun karena bocah ini polosnya keterlaluan, Alto malah meminta Vermel untuk memakai baju. Alto memberikan Vermel baju kakaknya, yang dimana baju itu membuat Vermel terlihat sangat seksi. Vermel mengatakan kalau Alto memiliki sihir sangat kuat yang membuat familiar tak datang saat dipanggil. Mengetahui Vermel adalah iblis, Alto pun teringat penjelasan gurunya, di mana iblis merupakan makhluk kuat yang ditakuti manusia selama ribuan tahun. Vermel sendiri tersegel di dalam buku dengan waktu yang sangat lama. Esok harinya, Alto membawa Vermel ke sekolah dan mengenalkan Vermel pada Pak Guru. Awalnya guru ini tak percaya, tapi setelah Vermel menunjukkan simbol di dada, guru ini pun percaya dan Alto bisa naik kelas. Meski di dalam kelas, Vermel selalu menempelkan dadanya ke Alto yang pastinya membuat Lilia cemburu. Tak lama, jam sekolah pun selesai. Lilia kemudian mendatangi Alto dan mengajak Alto untuk berduel. Jika Alto kalah, Alto harus mengurung Vermel saat tak dibutuhkan. Sedangkan jika menang, Lilia harus menuruti satu permintaan apapun dari Alto. Setelah keduanya sepakat, duel itu pun dimulai. Meski menyerang dengan kekuatan penuh, namun serangan itu bisa ditahan oleh Vermel. Dan kini giliran Vermel yang menyerang Lilia. Vermel menyerang menggunakan ilusi dan mempengaruhi alam bawah sadar. Entah apa yang dilakukan Vermel, namun yang jelas, Vermel menang dalam duel dan membuat Lilia mendesah keenakan. Setelah menang duel, Alto meminta keduanya untuk berteman dan dituruti oleh Lilia. Mereka akhirnya bersalaman, menggunakan otot dan juga urat. Sesampainya di rumah, Vermel kembali minta jatah ciuman sebagai hadiah karena menang duel. Mereka kemudian duduk di sofa dengan kepala Alto yang digencet dua gunung kembar. Bahkan, Vermel menawarkan sesuatu yang lebih istimewa sebagai ganti dari jatah ciuman. Keduanya jadi sorotan para murid lain terutama Vermel yang memiliki daya tarik tersendiri. Ditambah lagi, Vermel bisa mengalahkan familiar naga yang berkeliaran hanya dengan sekali sentil. Vermel menjadi idaman para murid lelaki yang membuat mereka salah fokus. Alto dan Lilia pun naik ke kelas 2 dan diajarkan untuk memahami familiar.
Mereka juga diberitahu tentang segel iblis, yang merupakan informasi rahasia dan terdiri dari ratusan lapis sihir. 悪魔の封印は国家機密クラスだ。 Di halaman sekolah, Alto didatangi oleh dua murid lelaki yang berasal dari kumpulan penunggang naga. Salah satunya adalah pemilik naga yang disentil Vermel dan mengadu ke seniornya yang bernama Rex. Rex tak terima jika familiar bawahannya dikalahkan oleh Vermel. Meski Rex kelompok penunggang naga, namun Rex tak memiliki familiar naga, melainkan dinosaurus. Jadi kedatangan Rex ini, yaitu untuk berduel dan membalas kekalahan. Tak butuh waktu lama, duel itu pun dimenangkan oleh Alto dan Vermeil. Rex merupakan orang yang cukup sportif, yang mengakui kekalahan dan mau meminta maaf. Penyihir di negara tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Gold Square, Silver Square, Bronze Square, dan Platinum. Alto bercita-cita menjadi Platinum Square, yaitu orang yang memberi kontribusi besar dalam dunia sihir, dan dikenal sebagai sang penguasa sihir. Vermel sangat mendukung impian Alto, dan akan mewujudkan semua impian tersebut. Dan ujung-ujungnya, Vermel kembali meminta jatah untuk menutup malam. Keesokan harinya, Alto kembali bertemu Lilia, yang menanyakan kondisi Alto yang terlihat lemas. Tak lama, mereka bertemu dengan teman sekelas bernama Mars, dan pelayannya yang bernama Cheryl. Sebagai murid berprestasi, mereka pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah, untuk dipilih dan mewakili kelas 2. Mereka diberikan ujian khusus, untuk menentukan satu orang yang berhak mewakili kelas 2. Mereka diharuskan mengambil bunga peri sebelum jam 6 malam. Siapapun yang mengambil bunga itu, akan menjadi pemenang dan mewakili kelas 2. Mars langsung memanggil familiarnya, yang malah membuatnya dicaplok monster hutan. Cheryl pun terpaksa harus menolong Mars, dan membiarkan Alto dan Lilia pergi duluan. Alto dan Lilia kemudian sampai di tempat bunga peri, yang berada di atas tebing dan dijaga oleh Cerberus. Rupanya, Lilia membawa ramuan tembus pandang yang coba digunakan untuk melewati Cerberus. Ramuan itu membuat tubuh Lilia menghilang, tapi tidak dengan pakaiannya. Mau tidak mau, Lilia pun harus melepas semua bajunya dan berjalan perlahan sambil menutupi tubuhnya. Sedangkan Alto dan Vermel malah sibuk berenak-enak di semak-semak. Meski sudah menghilang, Lilia masih saja ketahuan, dikarenakan Cerberus memiliki penciuman yang tajam. Alto kemudian datang menolong Lilia, dan menyuruhnya untuk mengambil bunga peri. Alto mencoba menahan Cerberus, agar Lilia bisa sampai ke atas tebing. Alto pun dibantu Vermel, yang datang dengan wajah ceria, dan mengalahkan Cerberus dengan sekali serang. Susah payah mengambil bunga peri, bunga itu malah tertiup angin dan sampai ke tempat Cheryl. Pada akhirnya, Cheryl pun menjadi pemenang tanpa harus bersusah payah. Di hari berikutnya, Alto membelikan Vermel es krim sambil berjalan ke sekolah. Mereka melihat kelompok penunggang naga yang diisi oleh seorang wanita bernama Chris. Mars menjelaskan kalau Chris adalah salah satu dari 7 Gold Square di akademi, sekaligus kapten dari penunggang naga. Semua murid mengakui kehebatan Chris sebagai orang berbakat di akademi. Di ruang ganti, Lilia terus ngedumel tentang kedekatan Alto dan Vermel. Lilia bercerita pada Cheryl sambil membuka baju yang mereka pakai. Lilia mulai curiga kalau Vermel menyimpan banyak rahasia dan telah menipu Alto. Karena menurut mereka, mengalahkan Cerberus dengan sekali serang adalah hal mustahil bagi seorang pemula. Lilia berniat mengungkap identitas Vermel demi orang yang dia sukai. Sedangkan Vermel malah mengikuti Alto dan masuk ke ruang ganti pria. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan para anggota OSIS yang diisi para murid berbakat. Bahkan, ketua OSIS sudah ada di tingkatan Gold Square dan hampir mencapai Platinum. Mereka menjadi murid yang paling disegani di Akademi Ortigia. Setelah pertemuan itu, Alto dan Vermel kemudian mandi bareng yang pastinya membuat penonton iri termasuk saya. Scene pun berpindah ke Chris yang sedang menghajar Rex. Rex dianggap telah bikin malu penunggang naga karena kalah duel melawan Alto dan Vermel. Chris merupakan kapten yang kejam dan suka merendahkan orang lain.
Parahnya lagi, Chris menghajar Rex di depan semua anggota dan menghina familiar Rex dengan sebutan kadal. Rex pun harus dirawat di rumah sakit dan dijenguk oleh Alto bersama Lilia. Rex sempat bertanya tentang familiar dinosaurus sebelum Alto pergi dan menantang Chris untuk berduel. Alto memiliki sihir emas yang membuat Chris sedikit terkejut. Serangan Alto pun bisa ditangkis dengan mudah dan tak berdampak besar bagi Chris. Rex pun dibuat kaget ketika mendengar Alto berduel dengan Chris. Chris menggunakan serangan bola api yang mampu membuat Vermel kesakitan. Meski begitu, Vermel bisa menahan semua serangan dan berbalik menyerang Chris. Namun pertarungan tak sampai di situ, dikarenakan Chris bisa menghindar dengan menaiki naga. Hal itu membuat Chris menjadi lebih sombong karena bisa menyerang Alto dari udara. Baginya, semua yang ada di bawah adalah hama, dan penyihir yang tak berbakat hanya akan memiliki familiar kroco. Namun bagi Alto, familiar adalah sesuatu yang berharga bagi setiap pemiliknya. Sampai akhirnya, Alto dan Vermel bisa mengalahkan Chris dengan serangan penuh.